Kita ketemu lagi di kontenku Chat with Dimar, di mana ini adalah podcast yang aku buat. Di sini aku sharing mengenai pengalamanku selama menjalani kehamilan dan juga pasca melahirkan sebagai new moms. Dan kali ini, moms, aku bener-bener bersuara dengan level serendah-rendahnya, bener-bener level bawah banget suara yang aku pakai. Hal ini dikarenakan aku ngerekam video ini di ruangan tidur babyku, di mana babyku ada di sana lagi bobo malam. Dan kenapa sih maksain bikin video? Karena memang ini adalah jam boboknya babyku yang panjang. Jadi kalau siang itu babyku cuma bisa tidur sekitaran 30 menit, bahkan mungkin cuma 5 menit, terbangun lagi. Dan ya seperti itulah newborn. Tapi kalau malam, karena aku udah membuat rutinitas yang teratur ke babyku, jadi dia bisa tidur selalu jam 8 dan itu tidurnya akan panjang sampai nanti bangun lagi tengah malam gitu. Jadi inilah kesempatanku satu-satunya untuk bikin video. Jadi mohon dimaklumi ya mams kalau di video kali ini latar belakangnya apa adanya, pencahayaannya juga kurang dan suaraku low banget. Tapi ini aku udah coba supaya mic-nya ini bener-bener nempel di mulutku, kalau bisa aku masukin dalam mulut biar suaranya bisa kedengaran sama kalian semua moms. Well, di video kali ini apa yang mau aku bahas adalah mengenai kontraksi palsu versus kontraksi asli alias gelombang cinta. Nah, kontraksi palsu ini, Mam, sering disebut istilah kerennya itu Braxton Hicks. Braxton Hicks atau konpal ini ya, ini terjadi di sekitaran trimester. Barusan saya melihat tanda-tanda pergerakan dari bayiku, apakah dia akan terbangun? Soalnya kalau udah malam gini, biasanya rutinitas tidurnya dia itu benar-benar ruangan gelap dan nggak ada suara-suara ribut gitu ya. Jadi ini itu benar-benar mengganggu, mendistract lingkungan tidur dia. Nah, kenapa aku angkat topik ini? Karena memang waktu aku mengalami yang namanya kontraksi palsu ini, aku tuh nyari-nyari referensi mengenai gimana sih rasanya kontraksi palsu itu dan gimana sih rasanya kontraksi asli. Tapi kebanyakan penjelasan tuh nggak menjelaskan secara spesifik. Paling perbedaannya adalah ritmenya. Jadi kalau kontraksi palsu itu datangnya itu tidak rutin atau tidak teratur gitu ya, tidak reguler. Tapi kalau kontraksi asli itu dia datangnya itu teratur dengan durasi yang mulai berpola kayak gitu. Nah, tapi yang mau aku tahu itu adalah gimana rasanya gitu, bukan hanya durasinya. Oke. Tapi memang sebenarnya penjelasan mengenai durasi ini udah cukup menjelaskan sih Mams. Kalau nanti Mams sudah rasain dan Mams tahu apa bedanya. Nah, tapi kali ini aku mau ngejelasin lebih spesifik gimana sih rasanya, rasa yang kita rasain ketika ngerasain kedua hal ini, perbedaannya di mana. Di mana kontraksi palsu ini terjadi di trimester 3. Nah, dari pengalaman aku sendiri, Braxton Hicks atau kontraksi palsu ini aku alami di sekitaran minggu ke-37 sampai 38. Ya, antara itu ya. Dan terjadinya itu nggak rutin tiap hari. Rasanya itu adalah perut mengembang dan mengeras. Kerasnya itu seperti apa? Kerasnya itu seperti jidat kita ini. Jadi nanti ada perbedaan di bagian perut kita. Perut kita ini kan ada sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, atas dan bawah ya. Kalau kita pakai pusar, kita itu sebagai penentu di tengah. Nah, kalau yang aku rasain waktu Braxton Hicks itu adalah perut bagian kananku ini mengeras, lebih keras dibandingkan sebelah kiri. Dan dia itu mengembang, kayak mengembang maju gitu, Mams. Nah, kan mungkin kalau kita yang sering ngerasain gerakan baby, itu kita ngira, ih bayi kita lagi nyender kali nih ya, kok ngembangnya cuma sebelah sini. Tapi pas kita perhatiin lagi, beda dengan gerakan perut kita kalau babynya lagi gerak gitu. Kalau lagi gerak kan kita tahu ya, dia kayak gelombang gitu. Lek, 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 lek. Jadi dia bener-bener kayak
bergelombang, bergerak gitu. Tapi kalau Braxton Hicks ini atau kontraksi palsu ini, dia akan mengembang di salah satu sisi saja. Mengembangnya itu maju ke depan, dan kemudian bagian mengembang itu akan keras seperti jidat ini kalau kita tekan, dan kalau kita bandingkan dengan sisi perut lainnya. Kalau sisi perut lainnya itu kita tekan, dia kayak ini ya, kulit kita ini, daging ini yang masih bisa masuk nih, kan masuk ya. Nah, kalau bagian Braxton Hicks itu, nah, kalau bagian yang ngembang itu dia kerasnya bener-bener seperti jidat ini, Mams. Terus udah kayak gitu, dia ngembang, dia nggak kembali lagi. Nggak seperti kalau baby kita lagi gerak di dalam rahim kita. Dia ngembang itu bisa bermenit-menit lamanya. Ya, aku nggak catat sih apakah bisa sampai 1 jam. Aku nggak catat, tapi kayaknya nggak nyampe. Tapi yang jelas bermenit-menit, dan itu cukup lama. Beda dengan gerakan baby di dalam perut, dia ngembang keras. Dan kalau bagian perut itu ngembang dan keras, pasti kulit kita itu bakal ketarik gitu ya. Kulit perut kita itu bakal kayak lebih ketarik gitu. Nah, itu aku rasain agak sakit di bagian yang ngembang itu. Kulitnya semacam meregang dan ketarik. Dan durasinya seperti yang aku bilang tadi, Mams, durasinya itu tidak teratur. Tidak seperti kontraksi asli. Jadi dia bisa terjadi misalnya malam ini, terus setelah itu besok, lusa, bahkan 1 minggu nggak terjadi lagi. Nah, kita bandingin ke kontraksi asli. Kalau kontraksi asli, itu dia rasanya mules, sakitnya itu di bagian bawah lipatan perut. Ini aku rasain ya, Mams. Soalnya aku sering baca komentar-komentar Mams lainnya, baik itu di grup komunitas WhatsApp ataupun di kolom-kolom komentar di Instagram, mams-mams yang lain tuh ngerasain kontraksinya itu agak bervariatif gitu. Ada yang bilang katanya rasanya seperti mulus BAB. Tapi kalau aku ngerasainnya itu di bagian bawah perut seperti waktu kita mau menstruasi. Nah, bagi beberapa mams mungkin ada yang kalau mens itu ngerasainnya lancar-lancar aja, nggak ada sakit yang terlalu gimana gitu, nggak ada rasa sakit yang terlalu berarti. Tapi kalau moms pernah ngerasain rasanya dilep, ya ini istilah Jawa gitu, rasa sakit menstruasi yang rasanya seperti bagian atas perut kita dengan bagian bawah perut kita tuh kayak mau tercabut gitu, moms. Kayak rasanya bagian tulang di antara rahim kita itu kayaknya mau pisah gitu loh, kayak bagian bawah perut kita itu kayak mau jatuh luruh ke bawah kayak gitu, mules, diremes-remes. Nah, kayak gitulah rasanya, Mams. Jadi kalau Mams di sini ada yang pernah ngerasain gimana rasanya mules saat menstruasi atau jelang mau menstruasi, nah seperti itulah kurang lebih rasanya kontraksi. Baik itu kontraksi mulai dari awal di pembukaan 1 maupun sampai terakhir. Nah, sampai di pembukaan 10 itu ada yang lebih nanti ya. Nanti aku ceritain di bagian akhir. Oh ya, Mams, nah kontraksi asli ini juga diikuti dengan tanda-tanda sebelumnya. Ini waktunya itu variatif ya, Mams. Ada beberapa Mams yang mengalami itu hanya selang beberapa hari setelah kejadian ini lalu merasakan mules, tapi ada juga yang merasakan ini 1 minggu sebelumnya. Nah, kejadian yang aku maksud ini adalah kejadian keluarnya mukus plak atau seperti lendir yang berwarna merah muda. Jadi lendirnya ini bukan keputihan, Mams, tapi lendirnya itu cenderung bening campur darah, warnanya bisa merah muda atau bahkan sampai warna merah terang. Ya, karena kan bercampur darah. Itu kalau di aku keluar 1 minggu sebelum kontraksi asli. Nah, beberapa teman-temanku yang aku tanya ada yang beberapa hari sebelum, 4 hari sebelum, dan itu bervariatif gitu, Mams. Tapi aku juga baca komentar-komentar mams lainnya di kolom sosial media begitu, ada yang bahkan juga tidak mengalami keluar mukus plak ini. Jadi ini kejadiannya itu relatif ya, mams, kembali ke tubuh mams masing-masing, ada yang mengalami, ada yang enggak gitu. Tapi sebagian umum
sebagian besar itu mengalami ini, keluarnya mukus plak atau lendir yang bercampur dengan darah. Oke, nah kita kembali lagi ke rasa mules seperti menjelang haid atau saat lagi haid tadi itu ya. Nah, kalau di pembukaan 1, masih pembukaan awal ya, 1, 2, 3, itu mulesnya itu mulai teratur. Bahkan nanti ada rumusnya ya, 511 atau aku lupa, pokoknya nanti Mams bisa searching ya. Atau nanti aku tambahin di kolom description rumus kontraksinya itu. Karena sekarang aku lagi benar-benar lupa itu rumusnya ya. Jadi dia kontraksinya itu terjadi sekian menit dengan jarak sekian menit dan itu terjadi dengan reguler atau teratur. Nah, kalau aku sendiri ngitungnya jujur nggak pakai rumus itu ya, karena aku kalau udah sakit kayak gitu rasanya males untuk ngitung-ngitung apalagi ngeliatin jam gitu ya. Jadi aku mempercayakan penghitungan kontraksiku itu dengan aplikasi. Nah, nanti Mams juga bisa cari ya di Play Store, itu udah banyak aplikasi yang bisa ngehitung ritme kontraksi kita, apakah kita harus sudah mulai ke rumah sakit, ataukah kita harus masih stay di rumah, ataukah ini hanya kontraksi palsu, kayak gitu. Rasa mules ini, Mam, semakin pembukaannya naik, semakin membuat kita itu sulit untuk jalan. Jadi kalau dia lagi datang tuh ya, gelombangnya itu datang, aku mesti berhenti dulu, nunggu sampai gelombangnya pergi baru aku jalan lagi kayak gitu. Nah, pada beberapa moms yang lain yang mungkin dia punya tubuh yang strong atau mungkin pada kehamilan yang kedua dan yang ketiga udah biasa gitu dengan rasa sakitnya, biasanya masih bisa melakukan banyak aktivitas ya. Ini contohnya kayak mamaku yang cerita bahwa mamaku masih bisa beraktivitas bahkan sampai di pembukaan 7. Wah, luar biasa. Kalau aku sendiri waktu itu karena aku pakai aplikasi ya, aplikasi yang aku ceritain tadi. Jadi waktu aku masukin durasi sakitnya aku, kramnya aku itu, mulesnya aku itu langsung dia saranin ke rumah sakit, aku langsung ke rumah sakit. Nah, waktu aku ke rumah sakit ternyata pembukaanku baru pembukaan 4. Jadi aku masih disuruh untuk jalan kayak gitu. Nah, waktu aku jalan-jalan di rumah sakit, aku udah sempat pada momen dimana kalau kontraksinya datang tuh aku berhenti sebentar, udah nggak bisa jalan, aku harus pegangan di tembok, berhenti gitu. Terus aku mulai elus-elus bagian punggung aku, jadi kayak gitu. Tapi kalau mamaku tuh waktu beliau ceritain, waktu ngelahirin adikku, anak ketiga gitu ya, itu udah sampai pembukaan ke-7 masih bisa di rumah, masih bisa ngelakuin banyak hal kayak gitu. Jadi bener-bener waktu ke rumah sakit itu tinggal brojol doang. Nah, seiring dengan rasa mules yang kita rasain seperti saat menjelang haid atau saat haid tadi yang aku ceritain itu, rasa sakit lainnya juga yang kita rasain adalah rasa sakit di bagian tulang ekor, Mams. Itu bener-bener ngilu. Aku rasa sakit yang aku nggak tahan itu adalah sakit bagian tulang ekor ini, Mams. Kalau rasa sakit waktu brojol tuh jujur nggak terasa sedemikian gimana gitu ya. Tapi yang dalam tanda kutip membuat kita itu harus banyak mengeluarkan tenaga, harus strong, itu adalah sakit saat kontraksinya itu datang dan rasa ngilu di bagian tulang ekor ini, Mams. Kalau aku pribadi ya, kan tiap Mams itu beda-beda. Jadi kata bidan anak pertama ini adalah anak yang mencari jalan lahir, makanya agak sulit, agak lama gitu ya, dan agak lebih ngilu-ngilu gimana gitu, karena masih rapet lah tulang-tulang kita ini. Jadi seperti itu, Mams, kenapa dibilang gelombang cinta, karena memang datangnya rasa ngilu dan rasa mules itu tuh seperti gelombang yang nanti naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, kayak gitu. Jadi tiap gelombang itu datang, aku langsung manggil suamiku dan aku harus peluk dia atau harus ngeremas baju dia gitu ya. Karena rasa ngilu dan rasa sakit itu tuh harus dilampiaskan ke sesuatu hal. Well, makanya aku sekarang sadar banget dan juga memberikan saran buat mam semua. Memang benar-benar penting banget persiapan menjelang kelahiran, persiapan mindset kita, persiapan jiwa, raga kita ya. Jadi kita bisa ikut training hypnobirthing, itu bagus banget untuk bisa menenangkan jiwa kita, untuk bisa menguatkan mental, psikis kita, supaya kita itu waktu hari hanya itu langsung auto tenang gitu, Mams. Nggak terlalu panik, tapi bisa mengendalikan diri. Nah, saat aku udah di pembukaan 7 dan setelah itu langsung ketubanku pecah, itu kaki kita itu udah bener-bener nggak bisa nutup.
ya jelas lah. Pokoknya kaki kita ini udah ngangkang terus dan maunya ngeden kayak gitu. Nah, Mam, jadi kalau kalian udah hitung kontraksinya itu sudah semakin reguler, rutin, apalagi dibantu dengan aplikasi itu, nanti dia akan berikan suggest atau saran gitu ya, bahwa ini saatnya kamu untuk siap-siap, lalu nanti ini saatnya kamu untuk ke rumah sakit sekarang juga, itu nanti ada. Ketika kita tekan tombolnya waktu terjadi kontraksi, lalu waktu kontraksinya selesai kita tekan lagi untuk nyetop tombolnya, lalu ketika nanti datang lagi kita tindis lagi. Nah, nanti di situ dia akan berikan kita saran apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus lebih banyak jalan, nanti ada dia saranin kayak gitu, perbanyaklah jalan kaki, perbanyaklah gerak, nah kayak gitu. Ada nanti juga dia berikan saran bersiap-siaplah untuk ke rumah sakit. Jadi kita diberikan waktu untuk nge-packing barang, masukin barang ke mobil segala macam. Terus nanti ada saran ketika dia bilang kamu harus ke rumah sakit sekarang. Nah, itu saatnya untuk Mams ke rumah sakit. Tapi itu tadi dia Mams, gimana perbedaannya antara kontraksi asli dan kontraksi palsu. Semoga ini bisa membantu Mams semua yang lagi persiapan menghadapi kelahiran. Dan jangan lupa untuk selalu berdayakan diri seperti katanya Bidan Yesi ya. Di bidan kita, karena aku juga nonton itu bagus banget kontennya untuk menambah pengetahuan kita Mams. Semoga lahirannya lancar ya Mams, dedeknya sehat, maminya juga sehat. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya ya Mams. Bye bye.